Mengutip pernyataan Presiden Bang, Danantara itu apaan sih? Lagi viral banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Jadi viral di beberapa sosial media, di TikTok, Instagram, Twitter, dan sosmed yang lain, itu mengenai Danantara. Hashtag yang baru kemudian mulai tampil kembali di masyarakat. Hashtag ini adalah buru-buru untuk mengambil dananya di BUMN atau di bank. Ini kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat karena Danantara ini itu merupakan rancangan pemerintah untuk mengelola dana dari BUMN itu sebesar 14.000 triliun. Dana ini begitu besar. Itu nantinya akan diinvestasikan, dan harapannya dari hasil investasi itu kita mendapatkan keuntungan. Cuman jangan sampai kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Karena ketika itu terjadi, ini bukan dana yang sedikit. Bukan dana yang sedikit yang digunakan. Bahkan katanya dana awal dari Danantara ini itu diambil dari hasil efisiensi. Jadi efisiensi itu bukan cuma untuk makan bergizi gratis, tapi untuk proyek ini juga. Karena dananya tidak sedikit, maka pantaslah kita untuk pesimis akan proyek ini. Selain itu, katanya juga bahwa Danantara ini itu kebal hukum. Tidak banyak intervensi yang bisa dilakukan oleh KPK ataupun badan korupsi lainnya untuk mengaudit Danantara ini. Jadi apa ya? Pantaslah kemudian kita pesimis, ragu-ragu akan proyek ini. Nah, pesimis inilah yang kemudian masyarakat tunjukkan ke media sosial dan ditanggapi oleh salah satu pejabat negara yang membuat saya terheran-heran, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau mengatakan nggak usah terlalu kritik Danantara ini, karena Danantara ini merupakan prosesi awal. Dan kalau kamu mau mencari yang sempurna, carilah di surga. Saya kira ini membingungkan dan menambah pesimisme kita terhadap Danantara ini. Apakah teman-teman sudah paham akan Danantara itu? Kalau tidak, mari kita saksikan video selengkapnya. investasi. Nantinya, Danantara akan mengelola aset seluruh badan usaha milik negara atau BUMN agar pengelolaannya lebih Banyak memang aset yang dikelola ya. Target aset yang nanti dikelola Danantara kelolanya disebut nggak mencapai maksimal, wah. lebih dari 14 Lawan korupsi nih barang. triliun rupiah. Dan muncul khawatiran di masyarakat 14.000 triliun. Danantara yang juga akan mengelola aset bank-bank BUMN, sehingga muncul seruan untuk menarik uang simpanan di bank BUMN. Viral ya. Bang, Caption Danantara baru itu nih, apaan hashtag sih? baru. Lagi viral banget, tapi gue nggak Ayo. ngerti. Menarik nih. Tadinya saya pikir Danantara nih ada lanjutannya. Danantara kita berdua. Ternyata bukan. Danantara ini singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ini adalah nama perusahaan yang Daya kerjaannya Anagata ngurus Nusantara, investasi. singkatannya Karena itu. Danantara ini adalah BPI, singkatan dari Jadi Badan kerjanya Pengelola Danantara itu ya, urus Investasi. investasi. Kenapa banyak banget singkatan? SJGN. Saya juga nggak ngerti. Penjelasan Danantara ini bisa kamu cek di artikel Tirto yang ini. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya nih sama kita? Hubungannya adalah duit negara dipertaruhkan. Negara kita itu punya bisnis, namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Isinya ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, dan sebagainya. Nah, BUMN ini kalau dapat untung, sebagian keuntungannya buat negara. Jadi Bisa dibilang Danantara itu adalah sebuah lembaga investasi sifatnya super holding, nggak termasuk Singapura. Banyak kesamaan. Super holding. Ada Dia itu berbeda kayak juga. mirip yang di Yang mana Singapura ya. lembaga ini ya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara kita melalui investasi. Yang mana sumber dananya berasal dari dividen BUMN, penyertaan modal negara, hasil efisiensi APBN, dan yang terakhir itu aset-aset BUMN itu sendiri. Jadi dalamnya juga itu ada hasil Katanya itu efisiensi mencapai 14 APBN.
Nah, inilah duit yang akan diputar dalam 14 triliun. tersebut. Sebuah lembaga super holding yang luar biasa. Baru kalau berhasil, pendidikan akan tidak jadi game changer meningkat-meningkat, buat ekonomi Indonesia. buat lagi begini. Urgensinya apa Gua coba? kira ya pertumbuhan ekonomi 6-7% bisa tercapai kalau emang Danantara ini berjalan dengan baik. Tapi kalau gagal ya Kalau kita emang akan ini menghadapi bisa konsekuensi maksimal. besar. Bisa jadi krisis ekonomi berkepanjangan, APBN yang terus defisit, kontraproduktif, masalah trust issue yang semakin besar, investor lari dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghindari risiko itu ya orangnya harus kompeten, harus lepas dari agenda politik, harus Betul harus berfokus pada kompeten. ROI, dikelola Keluar dengan dari agenda transparan dan politik. independen. Nah, ini yang berat ini. Selengkapnya di YouTube Bro, Malaka Danantara Project. itu apa sih? Mau dijawab dengan cara rumit atau sederhana? Sederhana aja deh. Oke, misal lu titipin uang 1 juta ke gua. Uang ini harusnya gua pakai buat beli kebutuhan lu. Tapi nggak gua pakai buat itu. Uangnya gue investasiin ke usaha yang gua pilih sendiri. Kalau berhasil, keuntungannya baru nanti gua pakai buat kebutuhan lu. Kalau gagal, ya anggap aja sial. Nggak bisa gitu dong. Lu harus dituntut karena udah ngerugiin gua. Lu nggak bisa nuntut gua karena ada aturan. Gua nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum Nah, atas nih, kerugian ada aturannya. apapun. Dia Kayak tuh- gile. Terus gua dia tahu bisa dari mana dimintai kalau investasi pertanggungjawaban itu hukum. Jadi, untung atau rugi? Ya, nanti gua buat laporannya sendiri. rawan- Gue curiga lu rawan bakal curang korupsi. kalau gitu Kedua, aturan mainnya. Biar adil, lu harus dia diawasi oleh pengawas nantinya korupsi dan itu pengawas keuangan. Gak bisa. susah diaudit oleh Investasi ini BPK, kan nggak harus bisa diawasi oleh persetujuan pengawas dari korupsi ataupun pengawas DPR. keuangan. Loh kok gitu? Jadi kalau dari Ya DPR, itulah Danantara. setuju Jadi DPR nggak bisa efisiensi diaudit. anggaran yang kemarin banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah dan digembor-gemborkan demi suksesnya program makan gratis itu, nyatanya sebagian besar akan dikelola oleh Ternyata- Danantara. Kacau. Kalau gini sih Indonesia bakal makin gelap. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal Danantara. Tentang apa? Ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Aduh. Apalagi banyak uang yang mau dikelola, Pak. Nah, ini ramai Ketua Dewan kritikan. Ekonomi Nasional atau dan DEN, ntar dari Luhut Luhut. Binsar Panjaitan, meminta publik tidak banyak mengkritisi kehadiran Badan Pengelola Investasi Mengkritisi. Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Saya agak Sebab lembaga ini bingung ini merupakan karena kan entitas baru, sehingga dianggap Anda ini wajar pemerintah, jika masih jadi banyak kekurangan. wajar lah kalau Luhut masyarakat itu meminta siapapun mengkritik. yang menginginkan lembaga itu sempurna agar mencarinya di surga. Sebab menurutnya selama masih di dunia, maka akan muskil mencari Kalimat kesempurnaan. Kalimatnya Hal itu loh, itu kalau mau dikatakan sempurna cari di Luhut surga kan. dalam acara The Economic seolah-olah Insight mereka nggak mau dikritik. 2025 di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025. Luhut Saya heran memuji sama lembaga pejabat-pejabat ini negara yang sekarang dinilainya di sebagai eranya satu Bapak langkah Prabowo besar ini selalu diambil Presiden Prabowo seakan-akan nggak mau Subianto. dikritik. Danantara yang sedianya diresmikan pada 24 Februari 2025 nanti 24 Februari nanti. dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara Gimana kira-kira ya? melalui konsolidasi kepemilikan di Apakah bisa ya perusahaan-perusahaan badan usaha milik diresmikan di negara. Danantara atau Lembaga mungkin ini dirancang untuk meningkatkan hal-hal lain efisiensi dan nilai tambah dari Bisa aset-aset saja negara terjadi di dengan tujuan mendorong pertumbuhan bulan ini ekonomi nasional. Danantara akan mengelola aset negara yang signifikan dengan estimasi nilai mencapai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.000 triliun 14 rupiah. triliun ribu. Jadi itulah tadi cuplikan video mengenai penjelasan Danantara, proyek yang dilakukan oleh pemerintah rezim Prabowo Subianto. Ya, kira-kira kemudian dengan Danantara ini, apakah Danantara ini adalah peluang atau ancaman? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar sekarang juga.